Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, alhamdulillah senang sekali. Kali ini kami hadir bersama di acara podcast yang diinisiasi oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Apalagi kalau bukan podcast Solasi, Solusi dan Inspirasi. Solasi kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, sosok inspiratif, sosok tegas, sosok yang garang. Saat ini beliau menjabat sebagai kepala dari salah satu lembaga yang sangat prestis sekali di universitas. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Ibu Zihan Hilmi Firdausi, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol nih Bu mengenai tentang LPPM seperti apa. Karena kita tahu sendiri bahwa LPPM ini merupakan lembaga yang sangat prestis di universitas ya, yang memiliki luar biasa dedikasi serta kontribusi untuk kemajuan sebuah kampus. Ada banyak hal nanti Bu yang kita akan obrolin ya Bu ya, sambil nantinya kita pengen tahu juga bagaimana LPPM membuat sebuah program-program dan pastinya program-programnya itu luar biasa ya Bu ya. Kalau nggak salah ada yang Bina Desa, kemudian penelitian-penelitian dosen yang begitu banyak banget. Apalagi di era kepemimpinan Ibu saat ini, itu dosen-dosen di Unmu Babel, kami nih Bu, itu kayak dipacu gitu Bu. Ayo penelitian, gitu ya? yuk. Merasakan berarti ya Pak Said ya? Iya merasakan gitu. Tapi karena ya kesibukan, jadi ya Ibu tahu lah ya. Nah mungkin saya salah satu yang agak males-malesan gitu Bu. Nanti saya pacu terus. Siap. Nah, Bu Zian, udah berapa lama di LPPM Bu Zian? Saya di LPPM mulai dari 2020 ya. 2020. Setelah perubahan bentuk dari STKIP ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Oke. Saya diangkat menjadi PJS waktu itu ya. Pak Said juga seperti itu. PJS Kepala Lembaga Penelitian. Nah, itu awalnya karena tugas berat ya, karena LPPM itu dua dharma yang sangat-sangat jantung perguruan tinggi itu ada di situ. Nah, itu artinya ketika kita di situ bertanggung jawab tentang apa yang diamanahkan, itu artinya kita harus merelakan diri untuk fokus di situ. Ya, jadi di situ bagaimana manajemennya, bagaimana program itu berjalan, bagaimana mencari relasi, bagaimana semuanya itu berjalan sehingga nanti tujuan akhirnya kampus ini bisa naik peringkat seperti itu. Jadi di perguruan tinggi itu kan ada klaster-klasternya dalam penelitian pengabdian. Nah, bagaimana kita supaya naik klaster? Nah, itu yang tugas berat ya sebenarnya ya. Berat banget Bu. Berat banget karena di dalam menaikkan klaster itu banyak sekali indikatornya. Indikatornya dalam penelitian, pengabdian, publikasi, ya, citasi dan lain-lain. Nah itu sangat tugas berat gitu dengan posisi kita yang sebenarnya dosen, tugas utamanya adalah dosen. Betul. Terus juga kita mengembang amanah itu dan juga SDM kita yang sedikit itu sebenarnya. Nah itulah bagaimana caranya kita mengatur waktu, strategi sehingga itu juga tetap berjalan. Nah itu sangat membutuhkan banyak energi dan pikiran ya, menguras pikiran juga. Ya, tapi tadi Ibu sampaikan berat ya Bu ya di LPPM ini Bu ya? Karena dua dharma Pak, dua dharma dan juga bagaimana beratnya itu seperti ini. Beratnya itu fokus tujuannya apa. Kalau kita tidak ada tujuan ya tidak berat. Tapi di situ saya ada visi, ada misi untuk dibawa kemana LPPM. Makanya saya bilang berat. Karena saya ada visi di situ, ada misi di situ. LPPM nanti diarahkan kemana. Makanya saya bilang berat. Tapi kemungkinan tergantung visi misinya kita mau ke arah kemana. Karena kita melihat kita tidak bisa berlomba dengan internal, maksudnya di dalam daerah. Kita harus melihat luar juga. Bagaimana caranya kita menyeimbangi itu dengan perguruan tinggi yang waktunya sama ini, maksudnya pembentukannya sama, misalnya sama-sama dibentuk pada tahun 2010 misalnya.
perguruan tinggi yang lain sudah sampai apa gitu. Nah, kita kejar kalau bisa kita di atasnya. Nah, kita bisa juga mengikuti beberapa kampus besar, kita mengekor gitu, mengikuti program-program mereka yang sudah berjalan. Mereka makanya yang tadi saya bilang itu mencari relasi. Nah, itu yang sulit. Bagaimana caranya kita sama-sama menguntungkan. Nah, dari perguruan tinggi yang besar itu juga kita juga sebagai perguruan tinggi mengekor, melaksanakan program-program, mengikuti program-program mereka yang sudah jalan. Kita pasti diajak nih, kan kita beberapa ada yang MOU dengan perguruan tinggi besar. Nah, itu kita selalu diajak. Kita selalu ajak program-program mereka, sharing cost, sharing SDM, ya, sharing program mahasiswa, pertukaran mahasiswa, sharing, sama-sama sharing. Contohnya KKN kemarin. KKN, kegiatan pengabdian, kegiatan penelitian, kita selama ini 2 tahun ini sudah sharing SDM. Jadi ada SDM, maksudnya gini, kerjasama antara dosen kita dengan dosen luar, melakukan kerjasama penelitian bersama-sama. Itu sudah kita lakukan 2 tahun ini. Mahasiswa juga seperti itu. KKN kita sudah sharing. Mahasiswa luar ke kita ke kampus luar. Nah, itu salah satu bentuk awal kerjasama kita. Nah, ini mudah-mudahan berlanjut sehingga nanti program apapun yang ditawarkan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah besar itu kita bisa melaksanakan itu. Jadi ini artinya langkah awal kita supaya menjalin silaturahmi. Betul. Itu yang pentingnya di awal itu harus dibutuhkan itu. Makanya menambah relasi ya Bu ya. Jadi utamanya relasi dan silaturahmi. Silaturahmi itu penting. Betul. Itu salah satunya. Makanya saya bilang berat itu. Karena menjalin silaturahmi itu sulit. Nah, ngomong-ngomong masalah program nih Bu, yang tadi Ibu bilang, program LPPM ini kan banyak. Selain dari penelitian juga ada pengabdian, betul ya Bu ya? Publikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak salah nih Bu, terakhir itu LPPM LPPM Unmu Babel baru saja melaunching desa binaan. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Nah, itu tuh gimana Bu, desa binaan itu kayak ada desa terus dibina sama LPPM, kemudian indikatornya tuh kayak gimana bisa ditunjuk, oh ini pas nih desa binaannya gitu. Nah, itu kayak gimana Bu desa binaan? Ya, desa binaan ini sebenarnya kita sudah mulai observasi dan melakukan kajian-kajian itu di tahun yang kemarin 2020. Tahun 2020. Iya. Jadi kita menetapkan desa binaan itu harus ada kajian-kajian. Ya, kajian-kajian itu nanti akan menjadi roadmap-nya desa binaan itu apa. Program-program apa saja yang akan diterapkan dan diinisiasi oleh kawan-kawan dosen di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Jadi ini bukan desa binaan LPPM ya Pak ya, tapi desa binaan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Tetapi kita jadi koordinatornya seperti itu. Jadi ini semua prodi, fakultas, dosen-dosen itu diharapkan ketika melakukan penelitian dan pengabdian diarahkan ke sana. Sehingganya tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM dan perekonomian di sana. Itu tujuannya. Tetapi kemarin itu kami sudah melakukan kajian. Nah, ini saya cerita dulu. Jadi yang di Bangka kan kita sudah memutuskan meng-SK-kan dan memutuskan bahwa desa binaan itu adalah di Desa Batu Beriga. Desa di Bangka Tengah. Bangka Tengah. Ya, betul. Kemarin sudah launchingnya kita alhamdulillah dibantu oleh desa dan juga proses awalnya juga kami sudah koordinasi dengan Bapeda daerah Bangka Tengah itu melakukan beberapa kajian dan juga wawancara tentang desa Batu Beriga itu dan juga itu juga direkomendasikan dari pemerintah. Jadi di sini kita ketika menetapkan desa binaan itu juga harus ada komitmen juga dari pemerintah daerah. Ya, apakah kami mau membantu untuk membina desa ini, ya kan? Dari pemerintah seperti apa? Dan mereka juga di pemerintah juga ada lokus-lokus desa-desa yang memang jadi pembinaan dari
pemerintah sendiri. Nah, Desa Batu Briga ini adalah pas desa yang perlu dikembangkan dan juga itu calon desa binaan kita. Ketika waktu itu calon. Jadinya makanya kita melakukan kajian potensi, permasalahan ya kan tentang kebencanaan, lingkungan, UMKM, ekonomi ya. Terus juga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kompleks banget Bu ya. Betul. Jadi kemarin itu di desa binaan itu telah kita tetapkan program-programnya setelah melakukan kajian. Itu yang pertama adalah pendidikan. Karena pendidikan. kita fokusnya adalah kemuhammadiyaan, jadi pendidikan dan al-Islam kemuhammadiyahan. Pendidikan dan al-Islam kemuhamadiyahan. Ya, itu dimasukkan. Terus yang kedua adalah konservasi dan kebencanaan. Ya, konservasi dan kebencanaan kenapa? Karena di situ wilayahnya pesisir pantai. Jadi ngambilnya itu dekat pesisir pantai. Memang di Desa Batu Briga itu dekat pesisir pantai. Dekat situ ya? Ya, oh iya betul. Jadi di situ kan ada abrasi untuk lingkungan, terus juga ada kebencanaan, itu bisa kebencanaan kebakaran hutan karena di situ ada kawasan lahan di situ. Oh, berarti relate banget sama prodi konservasi sumber daya alam, Bu? Betul. Di teknik sipil juga kebencanaan juga ada di teknik sipil. Oh iya ya. Ya, kita juga melihat juga ternyata itu pas. Terus yang ketiga itu UMKM dan pariwisata. Ya, UMKM itu lebih ke ekonomi, apa segala macam ya tentang ini dan pariwisata. Kenapa di situ pariwisata juga? Karena di situ tempat pariwisata juga di pesisir pantai itu. Pantainya bagus sekali. Jadi di pantainya itu kita nyerok ini aja, nyerok air laut itu udang semua. Itu kan potensi di UMKM dan kewirausahaan ya kan. Terus satu lagi ke ke pariwisata itu lautnya bagus, airnya bagus sekali dan itu pesisir pantai banyak sekali. Jadi dia itu kelilingi pesisir panjang sekali. Nah, itu terus juga di situ pariwisatanya adalah dulu itu ada sejarahnya. Sejarahnya dulu itu di Batu Briga itu tempat pembuangan mayat atau seperti apa ketika perang atau apa. Nah, itu dulunya seperti itu. Terus di situ ada budayanya juga, ada cerita historis budayanya. Nah, itu juga nanti bisa saja menjadi satu program. Itu kan menjadi satu program nanti ke pariwisata budaya dan pariwisata lingkungan. Jadi seperti kayak tadi di pantai, rekreasi. Nanti di budaya juga bisa, pariwisata budaya juga bisa di situ dibuat. Tinggal nanti ini butuh proses panjang ya Pak Said ya. Yang namanya juga bina desa ini, desa binaan ini nggak bisa hanya setahun, 2 tahun, itu harus continue. Harus continue, berkesinambungan dan fokus. Makanya di sini kita ada 3 tadi yang kita fokuskan. Sebenarnya satu aja sulit, tapi kita melihat SDM kita banyak prodi dan itu potensi sekali mahasiswa kita, itu tidak menutup kemungkinan 3 itu bisa berjalan secara berkesinambungan. Nah, terus yang tadi untuk yang konservasi tadi sudah saya jelaskan ya kan, itu karena wilayahnya memang pesisir panjang sekali dan itu ada bebatuan, pantai-pantainya sangat indah sekali. Itu potensi. Cuman masalahnya di situ adalah karena di ujung ya transportasi ya. Nah, itu yang agak ini kan dan kurang dikenalkan. Nah, wilayah itu kurang dikenalkan. Nah, makanya setelah kita masuk di situ kita bisa membranding itu. Ya, membranding wisata. Bener nggak Bu? Kalau berarti kan harus ada kerjasama nih antara pemerintah, dalam hal ini pemerintah Bangka Tengah dengan kita Unmu Babel. Jadi kita yang bagian branding sama ngembangin program-programnya. Pemerintah berarti bagian yang untuk memperbaiki fasilitas segala macamnya. Betul sekali. Kayak gitu betul Bu ya? Betul. Jadi kami selalu koordinasi dengan pemerintah Bangka Tengah ya, itu salah satunya karena domisilinya itu ada lokusnya ada di Bangka Tengah. Jadi kami akan selalu koordinasi dan ketika rapat pembuatan program kami selalu memberikan program kami dan itu nanti difasilitasi oleh pemerintah. Jadi programnya itu sama. Kita membantu secara SDM, mereka membantu secara jadi pembangunannya. Jadi ini salah satu kerjasama yang sangat apik menurut saya. Jadi makanya kenapa saya berterima kasih sekali dengan pemerintah karena
ini sudah kita komunikasikan hampir 2 tahun, kita komunikasikan roadmap-nya jelas, kita mau kemana, apa segala macam. Pihak desa pun mensupport. Jadi mereka juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kita. Pemerintah juga seperti itu. Tapi pemerintah itu melalui program. Jadi setiap OPD itu kan ada program, misalnya pariwisata apa, di Briga masukkan programnya. Kita membantu program itu sehingga sinergi. Nah, itu untuk di Bangka Tengah. Kemarin saja kita baru launching, dimintain satu lagi nanti dulu. Satu desa. Kemarin itu mintanya di daerah Perlang ya kemarin. Diminta daerah Perlang. Tapi saya bilang nanti dulu lah, satu dulu kita satu periode, maksudnya selama roadmapnya 5 tahun ini selesaikan dulu. Kita lihat evaluasi setiap tahunnya seperti apa, kurangnya apa, kita komunikasikan terus ke pemerintah daerah, apa yang kurang, perlunya apa. Kita intinya supportnya itu ke SDM. Kita kan SDM-nya bagus-bagus nih, keren-keren gitu kan. Ada dokter, pengalamannya banyak sekali. Ya, daripada ngambil dari luar gitu loh. Iya, betul. Ya, mendingan kita yang masuk di situ. Kita betul. juga maksudnya ada ada tugas pokok kita sebagai dosen melakukan pengabdian, ya kan. Nah, itu juga saling support. Jadi bina desa ini bukan hanya desa yang kita bina oleh kampus, juga desa bina itu menjadi kayak semacam laboratorium pengabdian. Nah, penelitian juga bisa. Contohnya seperti ini, di Batu Briga itu tingkat putus sekolahnya tinggi. Oh gitu, Bu? Iya. Jadi kemarin saja ketika kita launching, kemarin itu kan launching bina desa sekaligus launching PKBM. Kenapa kemarin ada program-program PKBM, pendampingan pembukaan PKBM? Karena di sana tingkat putus sekolahnya tinggi. Rata-rata SD putus sekolahnya. Habis itu ngelaut. Iya, nelayan apa. Nah, itu kan artinya tingkat RLS-nya meningkatkan tingkat RLS-nya, rata-rata lama sekolah. Nah, itu juga kita tingkatkan di Batu Briga, makanya kami membuat pendampingan pembukaan PKBM. Kemarin saja ketika launching ada calonnya aja sudah ada calon pesertanya. Udah ada 10 anak. Nah, ini yang tahun ini kawan-kawan untuk tahun pertama, ini kan tahun pertama. Tahun pertama ini kawan-kawan yang terlibat dalam desa binaan itu membuat kurikulum, mengurus perizinan di dinas sehingga cepat terbuka PKBM itu tahun ini. Sehingga bisa berjalan. Gitu. Nah, juga selain itu juga ada kelompok tanggap bencana. Kelompok tanggap bencana. Iya, kelompok tanggap bencana itu tahun kemarin sudah dibentuk melalui kegiatan pengabdian kita juga, Pak Said. Jadi pembukaan PKBM, tanggap bencana, terus juga ada satu lagi itu pendidikan lingkungan, ya, karena di sana sesuai dengan permasalahan yang kita kaji, kita kasihkan potensi dan permasalahan di desa binaan itu kepada kawan-kawan yang membuat program. Kita menyediakan dananya, gitu. Untuk tahun ini kita ada menyiapkan dana khusus untuk desa binaan. Di LPPM menyiapkan dana untuk program bina desa, satu lagi pengabdian terkhusus untuk desa binaan. Sesuai dengan roadmap potensi dan permasalahan yang ada di desa binaan. Berarti dari alokasi dana pun beda antara pengabdian sama desa binaan? Beda. Betul. Tapi nanti di dalam skema pengabdian itu ada pengabdian desa binaan. Oh iya, betul. Dulu itu kita nggak bisa ikut itu karena belum ada desa binaan. Sudah ada. Dulu itu kita 3 calonnya, karena tahun 2020 itu ada 3 calon desa binaan. Iya. 3-tiganya kita buka. 3-tiganya ada yang Briga, ada di Pangkalarang, kalau nggak salah betul. Ada di Pejem. Nah, itu teman-teman sudah ke sana. Itu sebenarnya sebagai uji coba. Bagaimana kita melihat
warganya seperti apa, kita kan melalui analisis nih proses pengabdiannya apakah terkendala atau apa, itu juga menjadi indikator kami untuk memutuskan desa mana yang akan kami jadikan desa binaan. Setelah melakukan kajian-kajian, terus setelah diskusi ya, terus juga koordinasi dengan pemerintah, kita kan nggak mungkin ya langsung 3 gitu kan, nggak mungkin karena kekuatan SDM kita sedikit dan lain sebagainya, faktor-faktor yang lain. Makanya SDM kita sedikit dan lain sebagainya, faktor-faktor yang lain. Makanya kita memutuskan satu dulu dan kita tetapkan adalah di Desa Batu Beriga. Dan alhamdulillah semua yang niat baik kita untuk membangun desa itu, alhamdulillah pemerintah itu support. Alhamdulillah. Nah, selama ini kegiatan-kegiatan apapun kita disupport. Desa pun alhamdulillah mensupport, warga-warganya juga mensupport. Enggak, memang kerja keras benar karena dia pesisir ujung, ya kan? Berapa ujung jam sih Bu dari Pangkal? Kalau dari sini ya sekitar 3 jam, 2 jam setengah sampai 3 jam. Iya. Kalau naik pesawat udah sampai Papua kita. Untuk. Nah, minum dulu Bu. Ya silakan ya. Kita sambil nikmatin nih ngobrol. Baik. Kopi latte sama kayak. Sama ya. Iya. Ini daun apa ya? Ini daunnya beda sama yang ini. Iya beda. Ini daun melati apa? Ini kopi ale Bu. Salah satu ini kita support kita untuk UMKM. Di bawah naungannya perpustakaan kita bikin namanya Library Coffee. Nah ya seperti inilah. Mantep nih kopinya. Pas. Enak Bu. Pas. Nendang Bu ya. Oke. Nah, tadi udah kita bahas mengenai Bina Desa dan luar biasa banget. Kedepannya itu Bina Desa bisa menjadi bagian penting dari proses penelitian dan pengabdian, terutama dosen-dosen kita Bu ya. Iya. Nah, program LPPM lainnya nih Bu, kalau saya nggak salah nih, kan banyak banget ya programnya ya Bu ya. Banyak sekali. Banyak banget nih beneran. LPPM tuh kegiatannya tuh banyak banget. Itu dananya itu banyak banget gitu, hampir lah nggak tahu lah berapa. Jangan disebutkan. Iya jangan sebutkan ya berapa digitnya. Tapi pokoknya banyak banget deh. Ya saking luar biasanya itu. Nah itu kemarin itu kan kalau nggak salah teman-teman dosen di sini itu bisa tembus proposal penelitian dikti. Ya. Betul ya Bu ya? Ya. Itu berapa banyak Bu kemarin itu Bu? Kalau untuk tahun ini sebenarnya ada penurunan jumlah, tetapi untuk ranking se-LL Dikti 2 kita masih peringkat 1 dan 2. Di LL Dikti wilayah 2. LL Dikti wilayah 2. Ya, Sumatera dan Bangka dan Belitung proposal penelitian kita terbanyak. Iya. Pertama 1 dan 2. 1 dan 2. Ya. Luar biasa. Itu untuk penelitian. Keren banget, keren. Luar biasa. Ini yang luar biasa dosennya. Iya. Dosennya yang luar biasa. Dosen kita artinya, luar biasa. Kita ini sebagai supporting aja. Iya. Kita ibaratnya membuka pintu. Iya. Anda mau masuk itu tergantung dengan dosen-dosennya. Iya. Supporting sampai di tengah malam pun kepala LPPM-nya masih rusuh di grup. Ayo ini mana dosennya ini? Sebentar lagi. Tapi benar-benar dilayani, ditungguin sampai benar-benar terupload. Ah, tuh luar biasa banget. Dan itu berapa jumlahnya Bu kalau boleh tahu? Kalau kemarin itu 26 yang 26. Kita usulkan, sekitar 26. Memang se-Indonesia itu memang semuanya mengalami penurunan karena dananya memang terbatas untuk Kemenristek. Ya, Kemenristek. Nah, itu kita lolosnya 11. Kalau wilayah LBT kita masih juara lah, 1-2 gitu ya, kan ya. Tapi kalau ya. yang pengabdian kita mengalami penaikan. Oh, pengabdian kita. Ya, 2 PKM yang lolos. 2 PKM yang PKM lolos. ini baru perdana karena kemarin PKMS skema. Oh iya betul. Ya, PKM itu yang lolos 2. Oke. 1 PKMS. Jadi kita di tahun ini itu 3. Ini luar biasa sekali karena PKM ini sulit jebolnya. Iya, ini luar biasa sekali. Terus juga ada teman-teman yang FTS juga lolos ya. Tidak hanya yang fakultas yang sudah lama, yang FTF juga lolos. Itu sangat luar biasa. Artinya seperti ini.
Jadi tidak ada batasan itu apa prodi baru atau tidak, fakultas baru atau tidak. Yang penting usulkan dulu, usaha dulu. Luar mau biasa. Didanai atau tidak urusan belakang, yang penting upload dulu. Makanya kemarin itu kalau nggak salah saya lagi di ini ya, waktu di karantina kemarin. Cepet upload itu saya kawal terus, saya telepon satu-satu segala macam. Artinya harus ada motivasinya, harus ada motivasi dari luar, dari dalam nggak bisa ya. Berarti kita Pak Said harus ada motivasi. Iya, harus ada motivasi. Mau saya motivasi. Mau banget. Berarti penelitian pengabdian kita di Bangka Belitung, kita yang posisi. Iya. Kita posisi pertama. Iya, kalau PKM kita yang lolos. PKM hanya kita yang lolos. Sebangka Belitung. PKM hanya kita yang lolos. Ya, Oke. Kalau untuk jumlah kita sebangka Belitung kita yang paling juara satunya. Luar biasa. Paling tinggi, bukan juara satu, yang paling banyak. Yang paling banyak. Yang paling banyak. Luar biasa. Nah, dosen-dosen umum babal keren-keren kan? Walaupun banyak banget nih ya kerjaan ya, kegiatan tambahan. Panitianya banyak, side jobnya banyak, tapi tidak melupakan catur dharma. Luar biasa. Wah, luar biasa. Saya apresiasi sekali ya. Saya apresiasi sekali kawan-kawan dosen ya. Ya, luar karena biasa. Ini kan itu skill ya. Kalau membuat proposal itu skill. Ya. Jadi tidak bisa setahun, 2 tahun. Makanya kami di LPPM setiap tahun itu membuat program harus ada pendampingan, proposal, penelitian, hibah, ristek dikti. Nggak bisa 4 jam sebelum upload Bu ya bikinnya ya? Ya nggak bisa lah. Ini pasangan berarti. Ini. Ya itu ya memang agak ya itulah pengalaman. Itu ya. 4 jam gitu kan. Nah ini artinya konsepnya seperti apa, metodologi dan lain-lain itu Pak Said sudah paham lah itu ya. Karena iya kan? 4 jam sebelum upload tuh bikin gitu Bu. Nih. Dia ada triknya juga untuk rapnya juga ada trik ya, semuanya ada triknya. Cuman kita ini saya harap untuk tahun depan ini kan SDM kita sudah banyak yang lektor kepala, doktor dan lain-lain, kita mengambil skema yang lebih tinggi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengikuti skema itu. Amin. Dananya juga itu beda ya Bu ya? Iya, kalau dananya itu ya 150 juta per tahun. Gitu. Saya baru sekali loh Bu dapat itu. Kurang motivasi Pak Said. 2020 kalau nggak salah. Itu barengan Ibu Vika tuh. Iya, baru dapat. Bapak anggota atau ketuanya? Saya ketuanya. Yang buat proposal siapa? Yang membuat proposalnya bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Itu baru 1 kali tuh. 2021 nggak ikut. 2022 udah belum Bu 2022? Belum ya? Ini yang sekarang ini 2022. Jadi 2021 itu nggak ada. Ini 2022. Biasanya 2022. Kan dibuka 2021, pendanaan 2022. Sekarang dibuka 2022, pendanaan 2022. Oke. Masih bisa ikut nggak Bu yang itu Bu? Udah pengumuman Pak. Udah pengumuman. Berarti nunggu 2023 ya? Iya, yang internal saja Pak. Oh yang internal? Ya, atau enggak nanti ada skema risetmu juga. Kan risetmu kan ada. Betul. Yang internal kita dananya juga luar biasa Bu ya? Ya lumayan Pak ya, kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi yang baru yang lain, kita sudah di atasnya. Iya. Ya, ini buat memacu, kan tadi kan motivasi. Ya bisa yuk. Ya ayo teman-teman dosen lain, yuk kita semangat, tambahin lagi proposal ya buat penelitian kita, buat cuan-cuan kita, ya lumayan. Semangat, ini untuk motivasi diri saya Bu, terutama gitu ya. Ayo niat lagi. Jadi podcast ini sebenarnya teruntuk dengan yang di depan saya. Ini kayak curhat gitu Bu, biar motivasinya itu meningkat gitu. Jadi dosen itu biar meningkat. Nah, tadi sudah mengenai penelitian. Terus ada lagi nih Bu, program terbaru LPPM yang lagi highlight banget nih ya di Unmu Babel, di grup WhatsApp, di Instagram, di mana di Facebook itu kalau nggak salah nih Bu ya, namanya KKN terintegrasi PLP 2 nasional dan internasional. Betul nggak Bu? Betul dong. Itu KKN nasional sama KKN internasional, berarti
ini ada dua nih, ada dalam negeri sama luar negeri. Betul. Itu maksudnya gimana? Ya, jadi ini sebenarnya kegiatan KKN yang diinisiasi oleh konsorsium LPPM PTMA. Oke. Ya, itu ada nasional dan internasional. Nah, nasional itu sebenarnya kita dari tahun 2020 sudah mengikuti. Ya, kemarin itu di Lombok. Kita sudah mengirimkan 20 mahasiswa ke Lombok untuk mengikuti kegiatan KKN nasional. Oke. Nah, sekarang ini ada di Makassar. Oh, di Makassar. Ya, nanti tahun ini di bulan Juli akhir, awal Agustus, itu mahasiswa nanti akan mengikuti kegiatan KKN di sana. Oh, ya. Okay. Nah, itu kegiatannya di Makassar, ada 3 kabupaten, Goa, Maros, Takalar. Oh. Nah, itu ada 3. Sekarang sudah tahap pendaftaran dan sudah pembayaran, dan alhamdulillah 118 peserta yang berminat untuk mengikuti kegiatan KKN nasional di Makassar. 118 peserta. Luar biasa banget, 118 peserta. Keren loh. Keren. Oke. Itu biasa, Bu. Memang kita harus ada timnya yang seperti itu. Iya ya. Kalau enggak, saya keluarin dari tim podcast. Ya, saya keluarin. Nah, 118 peserta KKN di dalam negeri. Betul, di dalam negeri. Itu di Makassar. Berapa lama tuh, Bu, sama Pak? 40 hari, 40 dan hari. itu juga nanti terintegrasi dengan PLP2 karena itu kita kan belum MBKM nih. MBKM nanti tahun depan. Nanti bisa saja KKN di tahun depan itu tidak hanya cuman 40 hari, bisa saja 3 bulan. Dengan terintegrasi dengan MBKM nanti bisa sekitar 20 SKS. Makanya sekarang ini kegiatan yang ditunggu-tunggu mahasiswa itu KKN. Iya, sekarang itu yang ditunggu KKN. Kenapa? Karena itu kan kita bersosialisasi, berkomunikasi, itu kan soft skill ya. Betul. Life skill, bukan soft skill. Life skill. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan warga, ya kan. Nanti anak-anak ketika kita mengajar, ya kan. Terus ibu-ibu, kita nggak bisa memilih dong siapa warga yang akan kita kasih pendampingan gitu kan. Betul. Nah, itu bagaimana caranya mereka berkomunikasi dengan baik. Mengajak itu sulit loh, Pak Said. Ya, apalagi mengajak yang nggak mau gitu kan. Sulit sekali. Itu life skill yang harus diasah ya. Terus juga tenggang rasa dan lain. Nah, itu dapatnya di KKN. Betul. Di masyarakat. Betul, KKN banget. Iya, terus juga program-program. Jadi di KKN ini, di pengabdian masyarakat, ini kan KKN ini sama dengan pengabdian masyarakat ya. Kita melihat masalah dan bagaimana caranya untuk memberikan solusi. Iya, memberikan solusinya seperti apa. Itu kan artinya problem solving ya, pemecahan masalah. Betul. Nah, itu bagaimana caranya? Artinya kan otaknya diputar gitu kan, diskusi dengan warga, diskusi dengan teman-temannya, ya menyamakan persepsi, menyamakan solusi seperti apa. Itu kan life skill. Iya, mental juga sih, Bu, ya. Mental juga, iya. Mental. Kedaya tahan malangan. Iya, itu kedaya tahan malangan. Kedaya tahan malangan. Iya. Jangan sampai baru datang ke sana seminggu. Halo? Bu, saya nggak bisa makan pedes ya. Bu, pulang jemput, Bu. Bu, pulang jemput, Bu. Mana kedaya tahan malangannya? Masa baru berapa hari? Bu, kita jemput, Bu. Ada, Bu, yang gitu ya? Ada. Kemarin ya. Ada, sebelum berangkat pun ada yang kemarin gitu ya. Kita nggak bisa inilah kayak gitu kan. Tapi sayang banget gitu, Bu. Maksudnya ya ini kan pengalaman gitu loh. Ya, kita tidak bisa memaksakan pemikiran orang, tapi kita bisa memberitahu motivasi ya kalau ini nanti seperti ini, jangan cemas segala macam gitu. Kedaya tahanan malangan itu perlu loh. Ya, apalagi dosen-dosen sini saya yakin kedaya tahanan malangan. Dosen-dosen sini, Bu, kedaya tahan malangan ya. Contohnya saja, proposal penelitian ngusulin, pengabdian ngusulin, panitia jalan, tridharma jalan, semua pendidikan itu kan luar biasa. Luar biasa banget, Bu. Iya, kita dengan SDM yang sedikit seperti ini ya, dengan proses kemajuan kampus kita itu sangat luar biasa. Luar biasa banget. Itu sangat luar biasa karena intinya
kita itu bagaimana motivasi dosen-dosen. Betul. Saya juga dosen. Ya. Saya juga butuh motivasi Dosen, kadang-kadang. merangkap juga sebagai seorang istri, seorang ibu dari berapa anak, Bu? 3, Pak. Dari Baru 3. Baru 3. Oh, berarti ada isu-isu nambah lagi nih, ya ketika RUU disahkan. Ya, berarti mau nambah lagi kayaknya. Saya mau ngikut program KB tapi udah ketigaan, nggak bisa. Ya nih nanti suaminya kita interogasi ya, kita masukin ke solasi juga di next podcast kita panggil. Kebetulan suaminya Bu Zian juga dosen kita di sini Bu ya. Nah, dosen di sini siapa orangnya? Nah nanti kita panggil juga di sini. Kita minta pertanggungjawabannya. Oh gitu. Kenapa? Karena anak 3 enggak? Iya, karena mau nambah anak keempat itu. Berarti kan membaca banget RUU yang mau disahkan pemerintah. Oke. Nah itu tadi KKN nasional lah Bu. Nah, yang menarik lagi nih Bu, KKN yang internasional itu, kalau nggak salah itu 2 negara ya Bu ya? Ya, KKN internasional itu sama saja. Ini KKN yang diinisiasi oleh konsorsium LPM di bawah KKN Muhammadiyah Asia. Oke. Nah, untuk PTMA penyelenggara itu ada 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke. Jadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu nanti akan dilaksanakan di Davao Filipina. Oh, Filipina. Iya, dan untuk di ini penyelenggara UMP itu ada di Malaysia. Oh. Di Malaysia itu kalau nggak salah ada 4 wilayah, saya lupa ada 4 wilayah. Nah, itu nanti programnya beda-beda Pak Said. Programnya beda-beda, fokusnya gitu ya? Fokusnya beda-beda, program KKN-nya beda-beda. Jadi kan kita biasanya ada tema tuh. Kalau KKN kan kita setiap tahun ada tema. Betul, ada tema. Sesuai dengan daerahnya, potensi dan permasalahannya apa, kita buat tema. Nah ini untuk di Malaysia itu terkhusus kepada TKW-TKW, anak-anaknya yang tidak terurus gitu kan. Nah itu nanti kita yang membimbingnya. Sebenarnya ini lebih ke pendidikan. Oh, Kak, di Malaysia? Iya, di Malaysia. Mungkin bagaimana mengajarkan kalistung dan lain-lain itu di Malaysia di sanggar belajarnya. Loh, emang berdasarkan data emang kurang ya Bu ya maksudnya? Iya, itu kan sudah dianalisis, dikaji oleh UMP ya. Itu juga dulu penyelenggara juga sudah pernah melakukan kegiatan KKN internasional juga di situ dan memang fokusnya di situ permasalahannya. Di situ juga ada sanggar belajar. Jadi dan salah satu juga di sana itu TKW dan anak-anak itu dikenalkan Muhammadiyah. Ya, dikenalkan dan mengajak untuk bermuhammadiyah. Nah, itu salah satu di program yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang di Malaysia. Nah, kalau untuk di Davao itu unik lagi. Kalau di Davao itu mengindonesiakan orang Indonesia. Mengindonesiakan orang Indonesia. Di mana tuh, Pak? Mengindonesiakan orang Indonesia. Lah emang ada apa sama mereka, Bu? Jadi memang di Filipina itu ada 5.000 sekian, ya 5.600 sekian lah gitu kan. Itu adalah orang Indonesia, campuran maupun asli. 8.000-an. 8.000? Iya. 2.600-an itu asli Indonesia dan 2.600-an itu campuran dan sisanya adalah anak-anak di bawah 18 tahun yang belum ada kebangsaannya. Ya, jadi mereka ini nanti di sana mengindonesiakan orang Indonesia itu maksudnya mengenalkan lagi budaya-budaya Indonesia gitu ya. Tarian atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, mengajarkan itu dan juga intinya di situ. Nah, itu kan artinya jangan sampai orang Indonesia itu lupa dengan Indonesia gitu. Ya, tapi seru banget ya Bu ya. Iya, jadi gini, mahasiswa jangan khawatir ketika nanti KKN internasional itu bukan kita mengajarkan orang Filipina atau kita mengajarkan orang Malaysia, tidak. Oh iya, kan di pemikiran saya nih Bu, sebelum dapat informasi dari Bu, berarti kita harus ngajarin orang Malaysia, kita harus ngajarin orang Filipina. Iya, gitu. tidak seperti itu. Jadi di sana memang dicari wilayah-wilayah yang memang banyakkan orang Indonesia, dicari pesertanya itu orang Indonesia, kita mengabdi di sana. Gitu. Nanti dosen-dosen juga, nanti kan ada juga kegiatan pengabdian masyarakat
di PTM apa Lenggara, ini dosen juga bisa melakukan kegiatan pengabdian di sana. Oh. Iya dong. Yang di pengabdian, yang kita melakukan pengabdian siapa? Kalau mahasiswanya itu pesertanya adalah anak didik, ya kita gurunya. Oh. Bagaimana kita mengajarkan gitu kan? Bagaimana mengajarkan misalnya media pembelajaran tentang kebudayaan Indonesia atau apa. Nah, itu bisa. Berarti kekhawatiran, ini biasa nih kalau kita di mahasiswa kita di sini, kekhawatiran bahasa menjadi salah satu faktor nih buat mereka agak aduh ikut nggak ya? Aduh. Ya, Gitu. jadi memang ada syaratnya itu kalau nggak salah TOEFL 450 ya. 450. Ya, itu kan nanti bisa dites di lembaga kita, di UBP, di mana? Ya, di lembaga bahasa. Nah, itu kan bisa. Kita kan ada lembaga bahasa. Dan itu hanya sebagai syarat saja. Kalau di sana itu enggak. Hanya sebagai ini aja lah, administrasi. Karena di sana ngomongnya bahasa Indonesia. Juga. Nanti di sana juga mengajarkan bahasa Indonesia. Di Davao, Filipina itu. Iya. Sekalian bahasa Bangka, enggak ya, Bu ya? Ya, nanti cari, siapa tahu ada orang Bangka di Filipina. Orang bakal jual martabak di sana, Bu. Siapa tahu kan ada Iya. Nah, itu gitu. Jadi programnya itu lebih ke orang Indonesia juga. Tapi lokasinya adalah di internasional, di Davao ataupun di Malaysia. Sebenarnya pengalaman ya, Bu ya. Betul sekali. Ini artinya jangan khawatir lah, mahasiswa kan kadang-kadang sana nanti bahasa apa Bu, gimana? Udah di sana orang Indonesia kok gitu. Kalau nggak bisa sekarang teknologi canggih gitu kan. Pakai ngomong aja nanti ditranslatein. Udah itu mah gampang. Sekarang teknologi enak. Dan di sana pun ada terkontrol juga, maksudnya di sana juga ada panitia penyelenggara yang standby dan juga ada koordinatornya, dan nanti segala sesuatunya ada yang memonitoring. Yang penting fokus aja buat programnya. Itu melaksanakan yang programnya, Bu ya. Betul sekali. Fokus. Dan jangan salah, walaupun penyelenggaranya itu adalah di 2 kampus ya, itu nanti mahasiswanya itu terdiri dari perguruan tinggi yang lain. Jadi bukan hanya kita yang mengikuti program ini. Jadi ada UHAMKA, ada UAD dan lain sebagainya. Itu mengikuti. Jadi itu tidak hanya kita dan UMP misalnya, kita dan UMY gitu. Tidak. Jadi banyak. Jadi bisa nambah relasi sama teman-teman kampus lain. Jelas. Bisa dapat pengalaman dari lingkungan yang baru. Betul sekali. Apalagi luar negeri, Bu ya. Wah, betul ini, sekali. Aduh, keren banget nih, Bu. Nah, itu masalah biayanya gimana nih, Bu? Karena kan kita tahu nih, luar negeri mahal banget. Kalau misalnya kita ini, aduh gimana nih, uang saya cukup atau enggak nih? Nah, itu apakah ada subsidi dalam tanda kutip dari kampus atau itu semua memang dari mahasiswa? Itu kayak gimana teknisnya, Bu? Masalah biaya nih, Bu. Subsidi kayak ini ya, BLT. Subsidi. Beasiswa mungkin, Bu. Beasiswa. Potongan biaya. Iya, seperti itu. Ya, ada bantuan. Oke, bantuan dari kampus itu ada. Jadi seperti ini. Total biayanya kita sudah membreakdown ya, kita sudah memberikan estimasi biaya ke mahasiswa, kita sudah infokan dan kita sebarkan, dan itu nanti akan ada subsidi dari kampus. Ada bantuan dari kampus untuk melakukan kegiatan ini sebesar 2.250.000 per mahasiswa. Per mahasiswa? Per mahasiswa. Jadi itu ibaratnya kalau kita breakdown lagi dengan KKN nasional yang di Makassar, itu bedanya hanya 1 juta 2 juta. Boleh dikasih tahu nggak, Bu, sama teman-teman nih, biayanya berapa gitu di Malaysia sama di Thailand gitu, Bu? Oh iya. Di Filipina, Di Filipina ya. Saya buka dulu ya. Jadi biar teman-teman tuh tahu nih. Nah, ini langsung nih dari sumbernya. Jadi nggak perlu nanti khawatir kira-kira mahal nggak ya. Nah, saya pun belum tahu nih, kita denger nih ya berapa biayanya. Kalau untuk Malaysia itu sudah biaya pendaftaran, program living cost, tiket pesawat sudah include di situ ya. Pembuatan paspor kalau ada nggak perlu lagi dimasukkan di sini. Jadi kalau di Malaysia itu totalnya kita pergi pulang, seluruh kegiatan itu, dan sudah dikurangi subsidi.
di Malaysia itu sebesar 10.200.000. 40 hari itu, Bu? Iya. 10 juta di Malaysia, KKN di Malaysia. 10 juta loh ya. 10 juta nih ya. Ini murah banget nih. Ini murah banget nih 10 juta itu nih. Itu sudah Oke. sama pembuatan paspor ya. Kalau sudah ada paspor ya tinggal dikurangi aja, nggak usah bikin paspor lagi. Nah, kalau udah ada Ya. paspor, tinggal dikurangin, nggak perlu bikin paspor lagi. Oke. Ya, artinya kayak gini, 10.200.000 itu Ah. kalau kita kurangi tiket pesawat saja ya, 7 Oke. juta. Berarti Ya. kan biaya KKN cuma 3 juta toh? 3 Iya kan? juta. Iya. 3 juta loh. 3 juta. 3 juta dapat ilmu, dapat pengalaman di Malaysia. Ih, bener-bener. Iya, kalau kita kurangi ya, Iya, betul, di luar betul. dari tiket pesawat. Ini kan yang berat tiket pesawat tuh, Iya, 7 tiket juta. pesawat berat. Nah, kalau 10.200.000 itu kita kurangi tiket pesawat itu Iya. hanya 3.200.000. Iya. Karena ada subsidi dari kampusnya 2.250.000. Iya, betul. Ya, kita ada kontribusi, maksudnya kita memberikan apresiasi iya. ke mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri. Kita kasih bantuan sebesar itu. Luar biasa. Kalau teman-teman ngerasa berat nih ya naik pesawat, mahal banget 7 Naik juta. kapal. Naik ponis. Tahu ponis? Ponis. Ibu tahu ponis 300. nggak? Tahu. Saya dulu sering dari Sungai Liat ke Pangkal Nah, Pinang naik ponis. tuh naik ponis tuh. Ya, tapi nggak tahu sampai kapan ya. Orang udah selesai baru sampai gitu. Nah, tapi itu worth it banget ya, Bu ya. Ya, Dalam cuma kondisi 3 sekarang. juta. Cuma 3 juta. Iya. Tambah transportnya 7 juta. Iya, Jadinya 10 juta. Kalau nggak ada subsidi dari kampus, berapa tuh berarti, Bu? 12? Ya, sekitar 12 Tuh. setengah. 12,5. Tapi dapat subsidi dari kampus 2,5. Apresiasi bagi Ya. teman-teman yang ikut KKN di luar negeri. Jadinya 10 juta. Ini 10 juta nih ya, 10 juta. 7 juta ya. 7 juta itu hanya untuk tiket pesawat Iya, saja. tiket pesawat 7 Artinya juta. biayanya cuma 3 juta. Cuma 3 juta. 3 juta loh teman-teman, ya. Beli iPhone mampu, ya. Beli iPhone mampu, HP baru mampu, ya. Nongkrong bareng terus di teman-teman kafe mampu. Dan 3 juta. Dan ini Pak Said sudah terintegrasi PLP2 loh. Artinya ini 6 SKS, teman-teman tidak usah lagi mengikuti kegiatan PLP2. Jadi PLP2 dan KKN itu sudah selesai tahun ini dan pengalamannya luar biasa sekali. Pengalaman dapat banyak, ya. Cepat lulus pastinya, Bu ya. Bisa cepat lulus. Nah, bisa masuk SKPI nggak itu, Bu? Bisa dong. Dapat SKPI itu pengalamannya tuh Iya, masuk ke SKPI. Nanti di sana juga kan kalau misalnya ada dosen Iya. dari perguruan tinggi penyelenggara melaksanakan kegiatan pengabdian, mahasiswa ikut, wajib ikut. Tuh. Nanti akan dimasukkan dalam kegiatan pengabdian itu. Tuh, kan? Aduh. Terus yang Pak Said, saya mau KKN lagi. ya, yang Ibu nanti yang ketua rombongan. Ya. Saya mau KKN-nya aja 40 hari gitu kan. Iya, 40 hari ya, Bu ya. Aduh, enak banget ya jadi kepala PPM jalan-jalan gitu. Oke. Terus yang di Filipina. Oke, yang di Filipina, kalau semuanya estimasi total biasa, semuanya itu dengan tiket pesawat ya, sudah sama pendaftaran, uang program, living cost, tiket pesawat, dan pembuatan paspor itu 10.500.000. 10.500.000. Dikurangi dengan subsidi menjadi 8.250.000. 8.250.000 ke Filipina 40 hari dapat pengalaman, dapat ilmu. Kalau misalnya sudah ada paspor, nggak usah lagi dong. Iya, nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Kalau tinggal dikurangin aja 650.000. Berarti kalau dikurangin sama estimasi tiket pesawat berapa tuh, Bu? Kalau ini ya, Iya. lucunya kayak gini. 8.250.000 dikurangi tiket pesawat 7 juta, jadi berapa? 8.250.000. 1.250.000. 1.250.000 40 hari di Filipina dapat teman, dapat pengalaman luar biasa, bisa sekalian jalan-jalan. Gak nyesel. Hah? Makanya saya bilang saya mau Nyesel. KKN lagi, Pak. Boleh nggak saya KKN lagi? Ya, saya ikut juga deh, Bu. Ini gak nyesel loh, teman-teman mahasiswa. 1.250.000 40 hari hanya bayar 8 juta sekian, bisa dapat ilmu, bisa dapat pengalaman, sekalian jalan-jalan di Filipina. Siapa tahu dapat jodoh orang Filipina, betul nggak, Bu? Nggak. Pokoknya ini worth it banget. Nanti jadi orang yang jadi peserta pengabdian ya sih. Orang yang kebangsaan Indonesia tinggal di Filipina.
Iya, tapi ini benar-benar worth it. Malahan lebih murah jatuhnya biaya kehidupan di luar negeri ya, Bu. Iya. Benar nggak sih, Bu? Ini sebenarnya karena ada subsidi ya. Iya. Ada subsidi, ada bantuan dari kampus. Apresiasi tadi ya, bukan Iya, subsidi. betul. Subsidi seakan-akan tidak mampu. Tidak. Iya. Ini apresiasi kepada mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan ini. Kita support biayanya 2.250.000. Artinya totalnya itu awalnya 10 juta. 10.500.000 dikurangi dengan bantuan, artinya semuanya 8.250.000. 8.250.000 kalau kita kurangi tiket pesawat aja 7 juta, jadi bayar biaya KKN sudah living cost segala macam cuma 1.250.000 tuh. Itu subsidi dari Unmu Babal. Ya, 2.550.000. Unmu Babal ya, kembali kan? Unmu Babal kan? Kasih subsidi buat teman-teman mahasiswa yang mau KKN di luar negeri. Hah? Luar biasa? Luar biasa? Emang. Kita ada kuota loh Pak Said. Loh, berarti enggak? Bebas nih berapa banyak orang? Oh ya enggak lah, kita pilih orang yang terbaik di antara yang terbaik. Berapa tuh Bu kuotanya? 3 orang di Malaysia dan 3 orang di Filipina. 3 orang di Malaysia, 3 orang di Filipina. Siapa yang beruntung di antara teman-teman mahasiswa? Ya pastinya tuh, kata Bu Zihan ini terbatas, kuota terbatas. Pendaftaran sampai kapan, Bu? Kalau untuk sebenarnya sampai besok ya. Sampai besok. Karena ini sudah kita sosialisasikan dan yang lain. Nanti saya coba minta perpanjangan. Oke. Berarti kalau sampai besok sekarang daftar saja dulu. Oke. Berarti daftar kan nggak bayar Pak Said? Iya, daftar nggak bayar ya. Iya, cuma nanti akan ada wawancara saja. Oh iya. Wawancaranya itu memastikan mahasiswa itu untuk mau mengikuti kegiatan itu. Iya. Dan juga kesiapannya seperti apa. Iya, betul tuh. Penting tuh wawancara, jangan sampai kedaya tahan Malangan. Kedaya tahan Malangan. Jangan sampai pas udah di Filipina nih malam-malam. Bu. Yang keren, yang keren dikit lah, itu kan itu penyakit yang nggak keren itu Bu, yang lain gitu Bu, apa gitu kan, Bu nggak kuat Bu, kenapa gitu, karena kangen sama apa, kangen sama kucing saya, kangen sama emak saya mau pulang Bu, lah kan nggak bisa kayak gitu, ini bukan mau ke mana KKN mana misalkan Kampung Dalam gitu, telepon dosen pembimbingnya mau pulang. Ini KKN ke luar negeri. Ya, sayang banget kalau langsung pulang. Orang jalan-jalan dulu gitu Bu ya. Menikmati suasana di Malaysia. Betul sekali. Di Filipina. Bareng sama teman-teman di kampus-kampus lain juga yang ikut. Aduh sayang banget. Dan kalau dari segi jadwal besok ya putarannya Bu ya? Iya, tapi nanti kita coba. Oke, itu daftarnya di mana tuh Bu? Ada di flyer sudah kita sebarkan. Flyernya ada barcode, ada link juga. Ada di bawah sini ya. Nanti dicek aja ya. Nah itu karena terbatas ya Pak Said ya. Siapa cepat siapa dapat. Siapa cepat? Siapa yang berkualitas dia yang dapat. Siapa yang dapat. Dan saya yakin, kita yakin nih Bu, mahasiswa-mahasiswa kita itu kualitasnya udah oke banget. Tinggal siapa duluan nih. Nah, siapa duluan. Ingat ya, kuota terbatas. Satu negara hanya 3 orang mahasiswa. Jadi hanya 6 orang mahasiswa yang terbaik yang dapat mengikuti KKN luar negeri yang terintegrasi dengan PLP2. Luar biasa banget. Jadi memang ini program sayang banget nggak diikutin Bu ya? Ya makanya ini sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mengikuti itu. Makanya dari kemarin kami sosialisasikan, kami memprovokasi mahasiswa. Harus Bu, itu supaya ikut sama saya kayak memprovokasi dosen-dosen untuk mengikuti penelitian. Iya, sama kayak rektor kita itu. Kerjanya provokator terus Bu, provokator ke kitanya nih supaya lebih bersemangat, berkualitas lagi. Mantap. Supaya apa ya, semua bisa dinaikkan gitu Bu ya. Saya tahu bener kan, nggak nunggu. Iya, jadi kalau mau dinaikkan ya harus berkualitas. Setuju saya di belakang. Setuju kan? Nah, luar biasa. Jadi sayang banget nih ya teman-teman gak ngikutin ini, dan harapan kita juga dosen-dosen bisa memprovokasi teman-teman mahasiswa buat ikut daftar di KKN terintegrasi PLP2 di luar negeri ya Bu ya, secara internasional ini. Nah, terakhir ini Bu, pesan-pesan
closing statement nih Bu ya, buat teman-teman mahasiswa terkait mengenai KKN luar negeri internasional. Ya. Oke. Untuk mahasiswa ini sangat program yang sangat langka sekali dan juga ini kesempatan yang bagus sekali untuk tahun ini. Jangan berpikiran ini dulu ya, berpikiran takut dulu, kita coba dulu, kita ini saya yakin ketika nanti di lapangan nanti semua potensi kita nanti keluar. Nah, jadi jangan sampai nanti kita sudah takut dulu, nanti di sana nanti berbahasa seperti apa. Dan sudah saya sampaikan tadi bahwa nanti di sana juga orang-orang Indonesia juga yang kita berikan motivasi dan juga program-program apa saja nanti orang-orang Indonesia juga. Jadi jangan takut dulu, kita coba dulu, kita langkah maju bersama Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Oke Pak Said. Luar biasa banget. Pak Said mau KKN lagi? Kita KKN. boleh nggak ya ikut ya 40 hari kita ke sana gitu, gimana coba? Ya, mungkin bisa direkomendasikan untuk jadi dosen pembimbingnya Bu, atau ya barang-barang angkat koper nggak apa-apa Bu. Yang penting bisa jalan 40 hari kan sambil liburan gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bu Zian. Ya, saya juga terima kasih Pak banyak. Said sudah diundang. Pastinya Bu, ini bagian dari inspirasi juga ya. Ibu sudah berbagi di sini. Ya. Semoga bisa main-main lagi Bu ke podcast kita, ya. Bisa ngopi bareng lagi kayak gini. Siap. Ditunggu informasi mengenai pengalamannya. Oke, pengalaman yang mana dulu ini? KKN luar negeri nanti Bu. Oh ya. Pulang setelah dari itu ya. Pulang dari itu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini Bu ya. Saya yakin nanti mahasiswa akan daftar. Ya, akan daftar. Saya yakin mahasiswa akan daftar KKN internasional ini. Ini kesempatan langka dan ada juga support dari kampus. Ini luar biasa sekali, saya apresiasi sekali support dari kampus supaya mahasiswa kita ini semakin berkualitas. Mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali. Ya, kita aja dulu mahasiswa mau KKN ke luar negeri aja, belum tentu ada support dari kampus. Nah ini kita ada support dari kampus. Ingat ya, 3 Malaysia, 3 Filipina. Oke, hanya 6 orang beruntung. 6 orang beruntung loh. Yang bisa mengikuti kegiatan KKN internasional. Ya. Nah, mantap. Sekali lagi jangan lupa langsung daftar dari hari ini juga sampai dengan waktu yang ditentukan. Lihat flyernya, langsung kontak ke kontak personnya ya di bawah ini ya. Nanti ada ya di bawah ini ya. Nanti ada di bawah ini. Ya, yang bikin juga dia kok. Ya, yang bikin juga dia. Pokoknya ada di sini ya. Di sini teman-teman bisa langsung cross check di sebelah sini. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Zian. Mantap. Terima kasih banyak dan buat teman-teman semua terima kasih. Pokoknya buat mahasiswa semangat ikut untuk KKN terintegrasi PLP 2 baik itu di nasional maupun di internasional. Sampai bertemu di Solusi dan Inspirasi yang akan datang bersama saya Syed Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mantap Pak Said. Minum lagi Bu, minum lagi. Semoga semuanya makin naik ya. Amin. Amin. Tahu saya naiknya yang mana maksud. Oke.